Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang materi semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Materi pendidikan agama Islam kelas 12 di SMK NU Lamongan. Baik, langsung saja kita akan membahas apa itu hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya adalah hari penghabisan. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah yang seadil-adilnya, sesuai dengan surat Al-Mumtahanah ayat 3. Jadi, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang apa itu hari akhir. Ada yang mengatakan hari penghabisan, ada juga yang menjelaskan hari pembalasan. Kemudian, hari akhir atau kiamat ada bermacam-macam. Di antaranya ada dua, yaitu kiamat sughra. Kiamat sughra adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Jadi, seandainya ada orang yang meninggal, maka itu sudah bisa dikatakan dengan kiamat. Namun, kiamat tersebut dinamakan kiamat sughra. Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi sudah jelas bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang mati maka disebut dengan kiamat sughra. Nah, kemudian selain kiamat sughra juga disebut juga dengan kiamat kubra. Apa itu kiamat kubra? Kiamat kubra adalah peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya
alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat At-Takwir ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Shadaqallahul azim, yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 1 sampai 5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat, dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5 dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, itulah pengertian dari kiamat kubro. Kalau tadi kiamat sughra adalah kematian seseorang, maka kiamat kubro adalah hancurnya semua alam semesta secara total dan serentak. Begitu pula ayat-ayat dalam Al-Quran sudah sangat jelas menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat itu sendiri, peristiwa keadaan manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hari kiamat menurut ilmu pengetahuan adalah menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar. Chaos katastrof. Setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Melalui proses evolusi yang lama sekali, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, menyala atau hancur. Kemudian menurut teori fisika, letak matahari adalah 149 juta kilometer jauhnya dari bumi. Sinar matahari sampai ke bumi selama 8 menit 20 detik. Garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer. Dan luas permukaan 616 kali 1010 km sama dengan 622.160 km. Menurut ahli fisika, energi matahari dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya 5,7 kali 1027 kalori sama dengan 5.853 kalori per menit dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi ini. Jadi menurut ilmu pengetahuan, para ilmuwan juga bisa memprediksi akan terjadinya hari kiamat adalah menurut teori fisika dan juga menurut ilmu geologi. Maka sudah pasti atau dipastikan
bahwa bumi akan mengalami kerusakan yang sangat dahsyat, yang mana dalam Islam disebut dengan hari akhir atau kiamat. Nah, kemudian di sini juga diterangkan ada bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Kemudian ada peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah berfirman, "Panggillah, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera." Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Nah, kedua informasi di atas telah dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir akan datang, melainkan informasi historis atau sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat pasti datang. Jadi, bagaimana kita sebagai seorang muslim harus mempercayai bahwa hari akhir atau kiamat pasti benar-benar akan terjadi. Karena itu, sebagai umat manusia dan khususnya sebagai umat muslim, sudah sepatutnya dengan adanya iman atau dengan adanya bukti akan terjadinya hari akhir ini akan membuat diri kita semakin bersemangat untuk beribadah, untuk dibuat bekal sebelum hari akhir atau kiamat itu benar-benar terjadi. Mungkin itu penjelasan yang dapat kami sampaikan, khususnya tentang terjadinya hari kiamat atau hari akhir yang banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan juga bagaimana kita menyikapi adanya atau terjadinya hari akhir kelak. Maka sebelum itu terjadi, kita harus bisa mengumpulkan bekal, yaitu dengan cara beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu belajar tentang ilmu pendidikan agama Islam. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.